Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas serba-serbi menyusun suatu bilangan. Kasus yang pertama, kita akan coba bahas di mana bilangannya itu mengandung angka 0. Nah, kira-kira bagaimana menyusun? Di sini kita akan coba menyusun suatu puluhan ya. Bagaimana kira-kira akan menyusunnya? Padahal ada angka 0 di salah satu bilangannya, sehingga ini akan berpengaruh terhadap posisi paling depan, yaitu posisi puluh. Di sini kita akan ambil contoh kasus pertama, di mana kasus ini mengandung angka 0, 1, 2, 3. Kita akan mengambil menjadi susunan puluhan dan boleh berulang. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menjawabnya? Kita akan membuat kotak di sini. Ada dua ya. Pertama posisi satuan paling kanan dan sebelah kiri adalah posisi puluhan. Nah, di sini paling depan itu tidak boleh mengandung angka 0, karena kalau 0 di depan berarti menjadi satuan, tidak menjadi puluhan. Ini 1, 2, 3 ya, seumpama. Berarti ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan bilangan. Nah, ini kita punya sebanyak 4 pilihan. Angka 0 sudah boleh di sini. Jadi ada 4 pilihan. Nah, ini kita tinggal kali aja kotak ini menjadi 3 dikali 4, sehingga ada 12 bilangan yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4 menjadi suatu puluhan. Yuk kita coba susun 12 bilangannya itu apa aja. Berarti di sini kita bisa mulai dari angka 1 dulu ya depannya. Jadi 1, 0, 10, 11, 12, 13 ya kan. Berikutnya kita ganti depannya jangan angka 2. Berarti 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33. Nah, benar kan? Ada 12 susunan. Sekarang kasus nomor 2 saya ganti soalnya masih tetap angkanya 0, 1, 2, 3 dan akan kita cari puluhan, tapi di sini susunannya tidak boleh berulang. Maksudnya berulang seperti apa? Misalnya kita pilih 1 dan 1, berarti kan 11 ya. Itu tidak boleh karena angka satunya berulang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama kayak tadi, kita bikin kotak dulu di sini ya. Sini kita akan pilih angka berapa? Angka 1, 2, 3 ya kan? Tetap 3. Kenapa? Karena angka 0 tidak boleh ditaruh di paling depan. Ada 3 pilihan ya. Berikutnya berarti angka 0 udah boleh dong. Berarti 0 kita tulis di sini. Nah, di sini misalnya ada 1, 2, 3. Nah, apakah kita akan menulis 4? Tidak, kita tidak akan menulis 4. Kenapa? Misalnya paling depan tuh saya udah milih angka 1. Boleh nggak di sini saya memilih angka 1 lagi? Sini nggak boleh kan? Kan tidak boleh berulang, sehingga di kotak berikutnya saya hanya boleh memilih 3 pilihan saja, yaitu 0, 2, dan 3. Begitupun misalnya saya milih angka 2, sama ya. Nah, jadi berarti hasilnya gimana nih? Berarti hasilnya sama dengan, tinggal kita kali aja, 3 kali 3, berarti 9. Berarti ada 9 susunan bilangan pada kasus ini. Kalau kita perlu sebutkan, angkanya berapa aja sih? Kita mulai misalnya dari angka 1 ya. Misalnya 10 boleh dong. 11 nggak boleh, berarti 12, 13. Terus berikutnya 2, 20 boleh. 21 boleh, 22 nggak boleh, 23 boleh. Itu 3, 30, 31 boleh, 32 boleh, dan 33 tidak boleh. Berarti ada berapa nih? Ada 9 susunan. Sekarang kasus yang ketiga, masih dengan bilangan yang sama, yaitu 0, 1, 2, 3, diminta juga puluhan, tidak boleh berulang. Tapi di sini dibilang nanti bilangannya harus bilangan genap, gitu ya. Bilangan genap itu kuncinya di mana? Kuncinya ada di belakang. Ada di angka belakang, angka satuan ya kan? Ada di satuannya. Satuannya itu harus belakangnya itu 0 dan 2 ya kan? Kalau mau dibilang bilangan genap. Nah, sekarang kita bikin kotaknya di sini sama, tetap 2, tidak berubah.
Nah, sekarang kita fokusnya dari belakang dulu ya, dari belakang nih. Belakang itu pilihannya boleh 0 sama 2 aja kan? Ya enggak? Berarti ada berapa pilihan? Ada dua pilihan ya, karena hanya 0 sama 2 yang boleh, karena supaya bilangannya genap. Sekarang yang depan. Yang depan 0 tidak boleh. Bolehnya yang 1, 2, dan 3. Gitu kan? Berarti ada berapa? Ada 3 pilihan. Nah, tapi di sini ada tapinya ya. Sebelum kita jawab tapi, coba kita jabarkan dulu nih. Kebetulan kan dikit nih ya, kita jabarkan ya. Misalnya saya akan jawab 10 genap dong. 12 juga genap. Terus berikutnya 20 juga genap. 22 boleh nggak? Nggak boleh kan? 21 nggak boleh karena bukan genap. 23 juga nggak boleh, berarti cuma 20 aja. Oke, 20. Ini saya coret ya. Sekarang 30 boleh ya kan? 32 juga boleh. Udah selesai, cuma ada berapa? Ada 5. Nah, ini kenapa jawabannya 6? Kenapa jawabannya 5? Karena di sini saya kelebihan jawaban. Kenapa kelebihan jawaban? Di sini kan saya jawabnya 3 kali 2 6 ya. 6 itu kelebihan. Kenapa? Kalau misalnya di sini saya sudah memilih angka 2, terus di sini ada pilihan 2 lagi, harusnya kan nggak boleh ya kan? Harusnya nggak boleh. Sehingga di sini kalau misalnya saya di sini sudah memilih angka 2, di sini tidak boleh angka 2 lagi. Nah, itulah yang menjadikan kelebihannya gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya adalah 5. 6 itu bukan jawaban. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya saya memilih angka 2, harusnya 2 di sini nggak boleh. Itu. Berarti di sini cuma ada 2 pilihan. 2 pilihan juga tidak tepat, ya kan? Nah, jadi gimana cara menjawabnya? Jadi kita ganti opsi menjawab kita. Tidak boleh seperti ini, ya. Oke, opsi menjawabnya ini saya hapus dulu ya. Jadi kita udah sepakat ya, tidak boleh berulang. Bilangan genap dan bilangannya berarti harus belakangnya 0 sama 2. Nah, gimana cara menjawabnya? Nih, saya turun dulu ke bawah. Oke. Pertama-tama kita punya beberapa opsi dalam menjawab sini ya. Opsi pertama misalnya kita tetap kekeh pengen milih di sini 0 sama 2 ya. Jadi cuma 2 pilihan. Oke, berarti di sini karena 2 pilihan, berarti di sini kan 0 tidak mungkin kepilih ya kan? Kepilih tinggal 1, 2, 3 ya kan? Jadi di sini ada 3 pilihan. Kita akan menjawab 6. Nah, kelebihan yang mana? Nah, ini kelebihannya adalah kalau kita memilih sini angka 2, di sini kan juga masih ada pilihan 2. Nah, itulah yang harus kita coret ya. Berarti di 6 susunan ini ada jawaban 2 gitu ya. Belakangnya 2, depannya 2 ya kan? Sehingga kita bisa mengurangi satu pilihan. Jadi 6 dikurangi 1 berarti ada 5 susunan. Kalau kita menjawabnya seperti ini, ya ada 6 susunan puluhan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cara yang lain, ya, misalkan kita sebut aja di sini cara 1 ya. Cara 1 dengan berpikir 2 dengan 2 ini kita tetap sebutkan ya. Jawabannya 6. Tapi ketika dapat ini, ya, berarti kan angka 22 ini akan kita coret, ya kan? Tidak boleh. Berarti kita kurangi 1 pilihan. Nah, cara yang kedua misalnya ya udah deh, karena di belakang sudah memilih angka 2, depan 2 jangan disebutin deh ya kan? Berarti ada 4 dong. 2 kali 2. Sini tetap 0 sama 2 ya kan? Sini karena 2 udah dipilih, takutnya ikut kepilih lagi, berarti 1 sama 3 aja deh gitu ya. Udah, berarti sini 2, di sini 2 ya kan? Berarti kita akan nulisnya 4. Oh, 4. Nah, ada kekurangan bilangan yang belum kita sebutkan. Berapa? Kalau misalnya di belakangnya saya memilih 0 ya kan? Kalau misalnya di belakangnya saya memilih 0, berarti kan nggak ngaruh dong kalau depan saya memilih 2 ya kan? Nah, bilangan ini yang belum disebut. Kita tambahin nih sama 1 bilangan, berarti 4 tambah 1 berarti sama dengan 5 susunan. Bisa nggak dikerjakan secara langsung? Mungkin tidak bisa ya, karena kalau langsung mungkin kalau kita jabarkan silakan kayak tadi jabarin semuanya gitu ya. Kayak gini nih dijabarin. Kalau cuma ada 5 bisa kita jabarkan. Tapi kalau misalnya ada banyak bagaimana? Nah, berarti kita harus punya pemikiran bertahap gitu ya. Tahap pertama seperti yang saya bilang, cara 1. Cara 1 berarti saya menyebutkan angka 2-nya itu 2 kali ya kan? Di belakang dengan di depan. Jadi kalau misalnya di depan saya pilih 2, berarti belakang juga kepilih lagi 2 bisa jadi karena di sini disebutkan opsinya.
Berarti kita menggunakan cara pertama, berarti kita di sini kelebihan angka, yaitu ketika di depan milih 2 dan belakang milih 2. Jadi 22 ya kan? Berarti itu kelebihan, itulah kelebihannya, itu satu bilangan tersebut tadi. Berarti ada 5 susunan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cara kedua, berarti kita kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena misalnya saya belakangnya nggak milih 2, milihnya 0. Berarti kan harusnya depan boleh dong angka 2 ya kan? Berarti 20 itu, angka 20 itu yang satu bilangan itu, yaitu 20 yang tidak disebutkan di kotak ini ya, sehingga kita bisa jumlahkan 4 tambah 1 5 susunan. Nah, ini kira-kira ilustrasi kalau misalnya angkanya sedikit. Bagaimana kalau angkanya banyak? Nah, tadi sama aja. Pokoknya intinya kalian harus melihat dari segi yang tadi barusan saya sebutkan ya. Kalau menggunakan cara 1 berarti ini kelebihan dong. Kalau kamu menggunakan cara 2 berarti kamu kekurangan. Nah, itu yang harus kalian cari, kelebihan atau kekurangan tersebut, sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan jawaban yang sebenarnya gitu ya. Oke, kita pindah kasus ke berikutnya. Tadi kan udah bilangan genap tidak boleh berulang, bilangan genap. Nah, padahal di kasus sebelumnya, ini kasus yang kedua, tidak boleh berulang, itu kita dapat berapa? 9 dong. Kasus yang kedua tidak boleh berulang aja, itu kita dapat 9 ya kan. Tapi bilangan genap tadi kita dapat berapa? Dapat 5. Berarti kalau ganjil kita dapat berapa? Dapat 4 dong sisanya kan. Ya kan? Tadi kan kita dapat di sini genapnya ya kan. Ini ya kan, ini dan ini dapat 5. Ganjilnya berarti berapa? 4 kan. Nah, jadi kita kalau mengerjakan soal boleh secara kasus tadi dapat dulu semuanya tanpa syarat, yaitu dapat 9. Terus kita bisa cari genap, yaitu kita dapat 5 ya kan. Terus kita bisa ketemu deh ganjil. Oh, berarti ganjil berapa? Berarti kalau kita jawab di sini, ada kasus keempat, yaitu susunannya berbeda dan dia bilangan ganjil. Nah, kalau kita menggunakan cara yang seperti sebelumnya, kita bagi-bagi. Pertama kita cari yang berbeda dulu nih. Habis itu kita cari genap. Berarti kita bisa cari nih ganjilnya. Yaitu dengan cara susunan yang berbeda aja. Susunan yang berbeda doang. Kita kurangi sama yang susunan berbeda tapi genap. Sama aja sisanya kan. Berarti kita dapat berapa? Oh, 9 dikurangi 5, kita dapat 4. Pasti jawabannya langsung 4. Itu 4 adalah untuk bilangan ganjil. Gitu. Kalau kamu mau langsung dapat bilangan ganjil bisa nggak? Bisa kok. Kita coba bikin kotak sini ya. Bikin kotak sini. Bilangan ganjil tuh berapa aja sih? Bilangan ganjil tuh tadi ada 1 sama 3 ya? Itu 2 dong pilihannya. Nah, depan 0 nggak masuk ya. Antara 1, 2, 3 ya kan? Antara 1, 2, 3. Nah, 1 sama 3 udah kesebut nih. Berarti ada berapa pilihan? Kalau misalnya di antara 1 sama 3 udah kesebut, berarti jangan kita sebutin lagi misalnya. Berarti kita kurangi 1 dong. Misalnya nih, saya belakang milih 1, ini nggak boleh kesebut dong lagi dong. Berarti tinggal berapa pilihannya? Tinggal 2. Ini tinggal kita kali 2 kali 2 sama dengan 4. Itu cara simpelnya ya. Beda halnya dengan yang tadi, kasus yang ketiga, genap. Kenapa ini nggak boleh langsung kita coret jadi 2? Boleh, tapi kan tetap aja nanti kekurangan 1, yaitu angka 20 tidak disebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita 2 tetap mau kita masukin juga nggak masalah. Tapi ingat, ada kelebihan, yaitu angka 22 itu, yaitu satu bilangan tersebut tidak boleh ikut karena dia jadinya tidak dia malah berulang gitu angkanya. Jadi kita memang harus sering-sering latihan untuk kasus susunan bilangan ini supaya kita bisa paham harus pakai yang mana, Jadi cara berpikir kita yang harus kita coba-coba di sini ya. Kita harus coba beberapa kasus. Nah, jadi gitu ya, saya ulang lagi. Jadi untuk kasus pertama, misalnya dia puluhan tapi boleh berulang, kita tinggal gunakan aja dengan cara yang biasa. Ini masih biasa ya menurut saya. Yang penting dia nggak ada pengurangan ya, jadi semua bilangannya bisa masuk di sini.
Yang depannya tinggal 3 pilihan, yang belakangnya 4 pilihan. Jadi semuanya boleh ikut, tapi paling depan ingat tidak boleh ada angka 0, oke? Untuk kasus yang kedua, ini tidak boleh berulang. Ini juga masih agak mudah karena tadi logikanya depannya 1, 2, 3, misalnya angka 1 sudah disebut, berarti belakangnya tinggal berapa? Berarti belakangnya tinggal 3 juga bilangannya, ya kan? Karena kan depan nggak mungkin angka 0, misalnya belakang dipilih angka 0, 0 aja nggak boleh ya kan, jadi nggak masalah. Jadi ada di sini 3, di sini juga 3 gitu ya. Untuk yang kasusnya 0 ya, ada 0-nya ya. Yang untuk kasusnya ada 0. Kalau angka yang nggak ada 0, kasus berikutnya. Terus tadi misalnya kalau bisa diminta bilangan ganjil berbeda bagaimana? Nah kebetulan kalau ganjil tuh nggak ada angka 0 ya, jadi nggak masalah. Di sini misalnya ada 1 dengan 3, depannya 1, 2, 3. Misalnya kita pilih belakang dulu nih, belakang kan ada 2 pilihan ya. Misalnya angka 1 sudah dipilih, angka di depan nggak boleh milih angka 1 kan, berarti tinggal pilihannya 2 dengan 3, berarti ada 2 pilihan, berarti 2 kali 2, 4. Nah untuk kasus yang ketiga, untuk yang genap ini tadi, di sini agak berbeda karena genap itu ada angka 0-nya kan kesebut di depan, kesebut yang tidak boleh disebut gitu ya. Berarti dia ibaratnya 2 kali kecoret. Kalau misalnya di sini saya memilih angka 0, di sini kan juga 0 enggak gitu ya. Jadi kita ambil beberapa opsi, makanya saya bilang beberapa opsi. Opsi pertama, ya di sini nggak masalah dengan 0 nggak masalah, pokoknya belakangnya 0 sama 2 tetap dipilih untuk belakang dulu. Jadi kita kerjainnya belakang dulu, 0 sama 2, oke ada 2. Nah depannya itu kan pilihannya 1, 2, 3, tapi kan tidak boleh berulang, masalahnya gitu kan. Tapi di sini cara pertama kita paksakan angka 2 tetap jadi pilihan, berarti di sini kita kelebihan bilangan gitu. Kelebihannya berapa? Kelebihannya adalah angka 22, berarti 1 bilangan gitu ya, berarti ada 5. Kalau misalnya nanti angkanya banyak, ya kamu sebutkan dengan logika kalian sendiri gitu ya. Cara yang kedua berarti misalnya yang paling belakang itu pilihannya 0 dengan 2. Yang paling depan berapa pilihannya? Misalnya, oh ya udah 0 sama 2 nggak saya sebutkan lagi, angka 2-nya nggak saya sebutkan lagi karena takutnya angka 2 sudah kepilih, ya kan? Misalnya angka 2 sudah kepilih, ini berarti 2-nya di sini nggak boleh lagi. Harusnya misalnya ada angka 2 di sini, tapi karena sudah kepilih angka 2 nggak boleh, berarti pilihannya 1 dengan 3, ya kan? Nah berarti di sini ada 2 pilihan berarti dapatnya 4. Tapi tadi pengecualian karena kalau misalnya saya memilih 0, kan di sini 0 nggak ada gitu ya, berarti angka 20 di sini belum disebut. Jadi yang ini kelebihan bilangan, yang ini kekurangan gitu ya untuk genap dengan ada 0 gitu, dengan ada 0, ingat dengan ada 0. Oke, kasus berikutnya. Oke, sekarang kasus yang tidak ada angka 0, ya kan? Kita coba sebutkan dulu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 deh, ya. Oke, sampai 6 deh, biar sama-sama genapnya 3, ganjilnya 3 ya. Baik, kita lihat kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, jadi di sini genapnya 3, ganjilnya 3 bilangannya. Kita pilih dulu misalnya angkanya ini boleh berulang. Oke, kita pilih dulu yang boleh berulang ya. Terus kasusnya mau apa nih? Mau puluhan atau ratusan? Kita pilih aja ratusan dulu ya, karena angkanya banyak saya sebutkan. Saya akan pilih ratusan. Oke, ratusan. Berarti gimana? Sama kayak tadi, kita bikin aja dulu 3 kotak di sini. Kan, kalau ratusan kan harus 3 kotak. Boleh berulang, kalau boleh berulang berarti semua bilangan boleh dong. Di sini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini boleh 1, 2, 3, 4, 6. Di sini juga boleh 1, 2, 3, 4, 6. Jadi kita akan kalikan 6 kali 6 kali 6 lagi gitu. Berarti berapa? 6 pangkat 3. 36 dikali 3 berarti berapa? Silakan dihitung. 216. Betul. Jadi untuk kasus yang pertama, di mana dimintanya ratusan dan boleh berulang, jawabannya adalah 216. So, 2-nya hilang. Oke. Kasus yang kedua, misalkan dia tidak boleh
berulang gitu ya, angkanya nggak boleh berulang nih. Gimana nih cara menjawabnya? Sama kayak tadi, kita bikin kotak di sini 3 ya. Oke, angkanya 1 2 3 4 5 6 ya, tolong diingat. Nah, misalnya kita ambil dari paling depan dulu ya, paling depan dulu deh. Nih paling depan. Depan tuh kan masih boleh milih 6 ya kan? 1 2 3 4 5 6. Dan 6 pilihan. Nah, berikutnya misalnya saya udah milih angka 3 nih, misalnya ya, saya udah milih angka 3. Berarti berikutnya kan angka 3 nggak boleh saya pilih. Tinggal 1 2 4 5 6. Ada berapa pilihan? Oh, ada 5. Ada 5 pilihan. Berikutnya lagi misalnya saya di sini udah milih angka 1. Berarti berikutnya angka 1 nggak boleh dipilih. Tinggal berapa pilihan? 2 4 5. Nah, ada berapa pilihan? Ada 4 ya. Nanti tinggal kita kali aja, 6 kali 5 kali 4 berarti sama dengan 120 itu ya. Tidak boleh berulang, ada 120 gitu. Yang boleh berulangnya tadi 216. Boleh berulang tuh dalam arti gini loh, 216 itu jadi 120 ini ada di dalam 216 gitu loh. Jadi 216 itu ada yang berulang, ada yang tidak berulang gitu ya. Yang tidak berulang itu 120 gitu. Yang sebanyak yang ngulang-ngulang gitu angkanya ada berapa? Ada sisanya 216 dikurangi 120 yaitu 100. Yaitu 696 maksudnya. Jadi yang berulangnya, yang misalnya penyebutannya berulang, saya kayak 111 112 gitu loh. Itu kan banyak gitu. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 96 sebenarnya. Yang tidak berulangnya 120. Jadi 216 ini adalah boleh berulang. Jadi boleh itu berarti berulang boleh, nggak berulang boleh. Jadi kalau ada yang berulang ya boleh gitu kan. Jadi 96 itu boleh masuk. Jadi 96 tambah 120. Nah, tapi yang nggak boleh sama sekali berulang itu ada sebanyak 120 gitu ya. Jadi pengertian 216 itu bukannya semuanya bilangannya yang sama semua, enggak, tapi berulang boleh, tidak berulang juga boleh gitu. Tapi jadi kan syaratnya nih berulang itu boleh gitu. Kalau ini kan tidak boleh berulang, jadi nggak boleh tuh yang namanya berulang harus dieliminasi gitu ya. Jadi sisanya 120. Nah, itu kasus yang kedua. Nah, sekarang kasus yang ketiga, berbeda dan ganjil. Tidak boleh berulang atau berbeda itu sama ya. Jadi ada kata lain misalnya berbeda, susunannya berbeda dan ganjil gitu ya. Misalnya gimana cara menjawabnya? Nah, ini juga kalau menurut saya kalau misalnya nggak ada angka nolnya tuh lebih mudah gitu ya. Kalau ada angka nolnya yang agak-agak sulit. Nah, kita bikin dulu 3 kotak nih di sini. Yang pasti belakang dulu ya fokusnya. Tadi kita ingat ya bilangannya 1 2 3 4 5 6. Berarti yang membuat dia ganjil itu angka 1, angka 3, angka 5. Ada berapa pilihan? Ada 3 ya kan. Nah, depannya nggak ada angka 0 udah, jadi 0 tidak tereliminasi gitu ya, nggak masalah. Berarti di sini kan ganjil nggak ngaruh sama 0, oke? Jadi di sini berarti pilihannya berapa? Kan harusnya pilihannya 1 2 3 4 5 6 ya kan, harusnya itu. Tapi karena misalnya saya memilih di sini angka 3 deh. Berarti di sini angka 3 nggak boleh kepilih juga kan? Berarti tinggal berapa nih? Tinggal 5 pilihan. Berikutnya juga sama, dikurangi 1 berarti tinggal 4 pilihan. Jadi pertama saya ngerjain ini dulu, yang kedua saya beranjak ke sini, baru yang ketiga saya beranjak ke sini gitu ya. Jadi pertama saya pilih dulu yang paling belakang dulu, saya fokus pada ganjil dulu. Terus kemudian saya ke depan misalnya salah satu ganjil udah dipilih, angka 3 misalnya. Berarti depan angka 3 nggak boleh dipilih lagi, berarti tinggal 5 pilihan. Nah, berikutnya baru ada 4 pilihan ya, karena sudah dikurangi 1 dari yang depannya. Berarti berapa nih? Ya kita kali aja 5 kali 4 kali 3, berarti berapa? 60. Oh, ada 60 bilangan berbeda yang ganjil gitu. Padahal jawabannya tadi 120 ya. Jadi setengahnya nih udah jelas. Saya kasih bocoran setengahnya gitu ya. Ya kan yang ganjil 60, yang ganda berarti 60 dong, dari jumlahnya 120 ya kan. Ceritanya kita nggak tahu nih ceritanya, ya kan kita harus cari dong
Kasus yang keempat, ceritanya kita nggak tahu, berbeda dan bilangan genap. Nah, ceritanya kan kita nggak tahu tuh, baru ngerjain ceritanya ya, belum tahu kasus yang sebelumnya. Sama, bikin 3 kotak gini. Kerjain dulu yang paling belakang ya, kerjain yang paling belakang dulu. Yang paling belakang, berapa sih genap? Oh, 2, 4, 6. Ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan. Paling depan berapa pilihan? Misalnya ini saya udah milih angka 2. Berarti paling depan saya nggak boleh milih angka 2. Tinggal 1, 3, 4, 5, 6. Ada berapa pilihan? Oh, ada 5 pilihan. Berikutnya lagi saya milih angka 1. Berarti berikutnya di sini saya nggak boleh milih angka 1 dong. Pilihan saya tinggal 3, 4, 5, 6. Ada berapa pilihan? Ada 4. Nah, ini tinggal saya kali 5, kali 4, kali 3 berapa? Oh, ada 60 susunan untuk bilangan genap. Gitu ya. Jadi ganjil 60, genap 60, dimana totalnya di sini adalah 120. 120 gitu ya. Jadi itu pembagiannya. Nah, sekarang saya tambahin lagi kasusnya. Ini kan bilangannya 1 sampai 6 ya. Berarti kita tambahin kasusnya nih. Kasusnya itu kita tambahin berbeda. Terus kita tambahin lagi bilangannya, misalnya lebih besar dari 400 atau lebih besar dari berapa gitu ya. Kita tambahin seperti itu. Terus juga minta genap atau ganjil juga sama, nggak masalah. Nah, berarti kita akan mulai ke kasus nomor 5. Berbeda nih. Jadi berbeda tapi angkanya itu lebih besar dari 400. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini berarti kita opsinya dari depan dulu nih, karena angka 4 ini yang berpengaruh ya kan. Angka 4 nih yang berpengaruh. Tadi angkanya kita udah tahu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Supaya angkanya itu lebih besar dari 400, berarti paling depan tuh kita punya pilihannya 4, 5, 6 dong. Ya enggak? Ada 3 pilihan ya. Nah, mintanya berbeda nih, berbeda. Oke, ingat berbeda baik-baik. Saya paling depan saya udah milih angka 5. Berikutnya angka 5 boleh dipilih nggak? Boleh ya, tinggal 4. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, dan 6 ya kan? Kan angka 5 yang dicoret. Di kotak berikutnya kan boleh dong angka 1, 2, 3 ikut. Boleh, karena kan yang penting di sini tanda depan ini kan, yang ngaruh itu kan depannya doang. Berarti ada 5 pilihan. Berikutnya berapa? Nah, berikutnya berarti 4. Kita kurangin 1 lagi kayak tadi. Rumusnya kurangin 1. Saya pilih berapa? Pilih 1 deh. Berarti di sini pilihannya tinggal 2, 3, 4, 6. Ada 4 pilihan. Nah, udah tinggal kita kali. 3 kali 5 kali 4 berapa nih? 60 ya kan? 60 ini termasuk ganjil sama genap loh ya. Jangan pikir 60 yang tadi ganjil doang atau genap doang. Ini enggak. Lebih dari 400 tapi ganjil dan genap ada di sini ya kan? Nah, sekarang kita tambahin kasusnya. Misalnya berbeda, lebih besar dari 400 tapi genap atau ganjil gitu ya. Kita tambahin kasusnya. Apa? Maunya ganjil apa genap? Saya ya, kita umpamakan diminta tadi bilangannya berbeda susunannya, terus dia lebih besar dari 400. Tadi kan kita dapat 60 ya, sekarang kita tambahin merupakan bilangan genap. Nah, kita tahu genap itu fokusnya pada belakang ya kan, ini fokusnya pada belakang. Belakangnya itu pilihannya antara 2, 4, sama 6 ya kan. Terus kalau misalnya 400 itu tadi fokusnya di depan 5, 4, 5, dan 6 ya kan. Nah, sekarang kita misalnya pilih dulu, misalnya kita fokus yang depannya 4 dulu deh. Kalau depannya 4 terus belakangnya angka 2, berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 4 kan? Antara 1 ya, berarti tinggal 4 pilihan bilangan lagi kan. Terus ada lagi yang depannya 4, belakangnya 4 lagi, boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti cuma ada pilihannya 6, ini juga 4. Nah, jadi yang depannya 4 ada berapa pilihan? Ada 8 susunan untuk yang genap ya kan. 4 di sini maksudnya gini loh, bisa diisi 1, 3, 5, 6 karena 2 sama 4 sudah dipilih ya kan.
Kalau yang ini berarti kita hanya boleh mengisi 1, 2, 3, dan 5 gitu ya. Jadi ada 4 pilihan. Nah sekarang kalau misalnya yang depannya itu sekarang 5 ya, belakangnya berarti punya pilihan 2 ya kan, atau 5 belakangnya berarti 4, atau 5 belakangnya 6 ya kan. Sini ada berapa pilihan bilangan? Ada 4 juga ya kan, ada 4, ada 4. Total berapa nih? Jadi totalnya adalah 12 susunan untuk yang depannya 5. Sekarang yang depannya 6. Depannya 6. Ya kan? Ini kita kosongkan dulu. Berarti belakangnya boleh berapa? 2 boleh ya. Depannya 6. Berarti sini boleh berapa? Boleh 4 ya. 6 enggak boleh. Berarti di sini berapa? Ada 4, ada 4 dong. Berarti berapa nih? Oh 8 susunan. Nah kalau kita jumlahkan berarti ada berapa nih? 8 tambah 12 tambah 8 berarti ada sebanyak 28 susunan untuk susunannya berbeda, lebih dari 400 dan bilangan genap. Berarti ganjilnya sisanya ya. Tadi kan jumlah yang berbeda dan lebih besar dari 400 kan 60. Kita dapat yang genap yaitu 28, berarti yang ganjilnya sisanya yaitu 32. Sekarang kita akan buktikan benar nggak sih bilangan genap itu ada 32, banyaknya jumlahnya ya. Sekarang kita masuk ke kasus 8 ya. Susunannya berbeda. Soalnya sama kayak tadi. Sudah 400 tapi dia mintanya bilangan ganjil ya. Gimana kira-kira? Nah sama kayak tadi, kita fokusnya pada penyebutan dulu. Bilangan ganjil belakang dong. Belakang berarti 1, 3, 5 ya. Yang 400 ini berarti 4, 5, 6. Nah, kita fokus satu-satu dulu ya. Misalnya paling depannya 4 nih. Ini kita kotak ini sebagai yang pilihan bebasnya ya, selainnya. Terus belakangnya 1 ya kan. Di sini boleh diisi berapa? 4 pilihan lain kan, antara 2, 3, 5 sama 6 ya kan, ada 4 pilihan. Sekarang depannya 4. Belakangnya berarti 3 boleh ya. 4, belakangnya 5 juga boleh. Nah, yang depannya 4 punya 12 susunan. Oke. Berikutnya depannya 5. Yang depannya 5, belakang 1 boleh dong. Depannya 5, 3 boleh. Kalau 5 nggak boleh. Berarti ini juga ada 4, ya kan? Berarti ini jumlahnya adalah 8 susunan. Sekarang kalau belakangnya, sekarang kalau depannya 6, depannya 6 ya. Ini kita kotakin dulu. 1 boleh ya. 3 boleh belakangnya, 5 juga boleh. Dengan logikanya di sini sama-sama 4 pilihan yang kayak tadi. Selain 6 sama 1 yang di sini. Jadi ada berapa? Ada 12 susunan. Nah, kita jumlahkan nih, berapa? Kita jumlahkan, kita dapat berapa jumlahnya? 32 susunan untuk bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil susunannya berbeda dan lebih besar dari 400. Oke? Berarti kita dapat nih bilangan ganjil, benar nih. Kita dapat 32 karena bilangan genapnya 28, berarti bilangan ganjilnya 32. Jadi gitu ya. Cara mengerjakan untuk kasus nomor 7 dan nomor 8, kita bisa menggunakan cara lain sekalian kotak-kotak yang tadi, tapi dengan asumsi paling depannya adalah 4, 5, 6, paling belakangnya 2, 4, 6. Jadi ketika misalnya paling depan 4, otomatis 4 kan gak genap ya, otomatis belakangnya genapnya sudah berkurang 1, angka 4 berarti tinggal 2 gitu kan. Misalnya di sini saya coba di sini ya. Misalnya kita bikin kasusnya pertama yang sama-sama genap gitu ya, sama-sama genap. Sama-sama genap berarti paling depan itu ada 4 sama 6 ya kan. Paling belakang berarti kesebut juga 2, 4, 6 ya. Ada semua. Ini sisanya kan, sisanya udah jelas 4. Oke, berarti kalau misalnya di sini dua pilihan tersebut, berarti yang belakang juga tinggal 2 ya, karena
sudah kepilih salah satunya, bisa kepilih 4, ya udah berarti nggak bisa. Berarti di sini ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 16. Nah, berikutnya yang ganjil sendirian di depan, angka 5. Angka 5 kan cuma 1 ya. Angka 5. Di sini juga ada 4 pilihan. Nah, belakang ada berapa pilihan? Ada 3, karena yang di belakang itu 2, 4, 6 kan nggak masuk ya. Ini 5, berarti ada 12. Udah, 16 tambah 12 berarti berapa? 28. Bisa juga cara seperti itu ya, jadi bebas terserah kalian. Oke, itu kira-kira kasus untuk serba-serbi susunan bilangan. Nanti berikutnya kita akan coba lagi kasus yang lain supaya lebih memahami tentang aturan perkalian. Oke, sampai jumpa lagi. Kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.